kampus bareng yuk. Ada hal yang aku harus urus soal Savana. Savana lagi. Ini deh. Yaudah bareng aja. Peluang Billy mendekati Akila makin terbuka dengan cara yang sangat natural. Ironisnya, orang yang tanpa sadar memberikan jalan malah Harry sendiri. Pagi itu, tanpa bilang-bilang ke Akila, Harry udah duluan datang ke kampus, saking pengen cepet-cepet menginvestigasi soal Savana. Jadinya permintaan Akila via telepon untuk berangkat bareng terpaksa ditolak. Spontannya, Akila tertawa kecil mendengar alasannya. Bukan karena nggak percaya, bukan pula karena Akila salah paham atau cemburu pada Savana. Namun, Akila sedang menertawakan situasi hubungan mereka. Di tengah kondisi Akila yang belakangan mulai merasa bosan dan lelah dengan kehidupan yang dipenuhi misi-misi dan investigasi, justru Harry seakan menempatkan misi di atas rutinitas sederhana mereka. Padahal ya secara logika Harry masih bisa aja menyempatkan berangkat bareng Akila tadi sebelum melanjutkan penyelidikan. Apalagi kasus yang buatnya penasaran, pelakunya udah berhasil ditangkap. Jadi rasa penasaran dan keinginan Harry untuk membuktikan sesuatu harusnya bisa berjalan beriringan dengan kewaspadaannya pada keanehan sikap Billy ke Akila. Masalahnya guys, Harry berpikir Akila nggak akan sendirian, ada Hana dan juga Rose yang bisa berangkat bareng ke kampus. Namun semesta sengaja menyusun alur memberikan ruang pada Billy karena sepertinya Hana sedang kurang enak badan atau bisa jadi jadwal kuliahnya yang berbeda. Sedangkan Rose dijemput oleh Excel sang tunangan yang memang kangen ya dengan princessnya, sekaligus supaya bisa membahas misteri siapa Savana. Alhasil Akila benar-benar berada dalam posisi harus berangkat sendirian aja ke kampus, dan Billy yang sedari tadi diam-diam memperhatikan akhirnya punya kesempatan berangkat bareng dengan Akila. Ajakan Billy begitu sederhana dan wajar, enggak menimbulkan kecurigaan apapun. Entahlah ya, apakah nantinya Billy datang menggunakan motor atau mungkin mobil. Yang jelas, kemungkinan besar Akila akan menerima tawaran tersebut. Andai teori ini benar, perjalanan menuju kampus mungkin aja Akila akan sedikit lebih diam karena kepikiran harapannya menjalani hidup normal dan nyatanya punya pacar yang selalu sibuk dengan misi. Atau mungkin Akila justru lebih berceloteh sebagai pelampiasan seolah baik-baik aja, terutama di depan Billy yang terus senyum dan terlihat menikmati setiap detik bersamanya. Atau malah Billy seakan siap mendengarkan curhatan Akila dan memberikan masukan yang buat Akila jadi mulai baper. Entahlah. Tentu aja ya, Akila nggak akan pernah kepikiran kalau Billy sedang memainkan perannya sebagai sosok yang terlihat polos, lemah dan seolah justru membutuhkan perlindungannya. Namun dibalik itu ada sisi gelap Billy yang sama sekali berbeda. Bahkan pelukis yang sebelumnya disekap oleh Billy belum juga mendapatkan kesempatan untuk istirahat setelah menyelesaikan lukisan yang dianggap Billy memuaskan. Bukannya berhenti atau membebaskannya, membayarnya lebih, yang ada Billy justru meminta kembali lukisan baru yang menggambarkan dirinya sedang bersama Akila dalam pose romantis lainnya. Kalau mengikuti pola obsesinya, bisa jadi permintaan Billy ini akan terus berulang. Pelukis itu harus terus membuat lukisan sampai Billy benar-benar berhasil memiliki objek yang benar-benar hidup, yaitu Akila. Barulah mungkin saat itu sang pelukis akan dibebaskan. Ini baru satu. Saya mau lagi.